Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah, sehingga kami dapat menyelesaikan video yang bertema pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan baik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Setiap orang yang hidup sudah pasti membutuhkan biaya untuk menyambung hidupnya. Untuk mendapatkan biaya tersebut, kita dituntut untuk bekerja. Bekerja bisa dengan bekerja sendiri atau bahkan bekerja pada orang lain. Di dalam melakukan sebuah pekerjaan, tentunya terdapat hubungan kerja antara pekerja dan pengusahanya, di mana hubungan kerja tersebut dituangkan ke dalam satu bentuk perjanjian atau kontrak kerja. Di dalam kontrak kerja tersebut memuat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pekerja dan pengusahanya, seperti pendapatan dan keselamatan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah salah satu hal dalam dunia ketenaga kerjaan yang paling dihindari dan tidak diinginkan oleh para pekerja atau buruh yang masih aktif bekerja. Untuk masalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pengusahanya. Karena antara pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari atau mengakui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut, sehingga masing-masing telah berupaya mempersiapkan diri menghadapi kenyataan tersebut. Namun, berbeda halnya dengan masalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara sepihak, yaitu oleh pihak pengusahanya. Dalam menjalani pemutusan hubungan kerja, pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pengusaha dan pekerja atau buruh, harus benar-benar mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan PHK, terutama untuk para pekerja atau buruh, agar mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka setelah di PHK. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PHK. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya hubungan kerjasama antara karyawan dengan perusahaan, baik karena ketentuan yang telah disepakati atau mungkin berakhir di tengah karir. Mendengar istilah PHK, terlintas adalah pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahan pekerja. Oleh sebab itu, selama ini singkatan ini memiliki arti yang negatif dan menjadi momok menakutkan bagi para pekerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Manulang 1988 mengemukakan bahwa istilah pemutusan hubungan kerja dapat memberikan beberapa pengertian. Yang pertama, termination, yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. Yang kedua, dismissal, atau putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan. Yang ketiga, redundansi, karena perusahaan melakukan pengembangan enggan menggunakan mesin-mesin teknologi baru seperti penggunaan robot-robot industri dalam proses produksi, penggunaan alat berat yang cukup dioperasikan oleh satu atau dua orang untuk menggantikan sejumlah tenaga kerja. Hal ini berakibat pada pengurangan tenaga kerja. Yang terakhir, retrenchment, masalah ekonomi seperti resesi ekonomi yang membuat perusahaan tidak mampu memberikan upah kepada karyawannya. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga disebut dengan pemberhentian, pemisahan memiliki pengertian sebagai sebuah pengakhiran hubungan ini.
hubungan kerja dengan alasan tertentu yang mengakibatkan berakhir hak dan kewajiban pekerja dalam perusahaan. Berikutnya adapun penyebab terjadinya PHK. Sebagai contoh alasan PHK yang diterapkan pada sebuah perusahaan dari mulai pekerja mengundurkan diri, kesepakatan bersama. Selain itu, yang pertama selesainya PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua, pekerja melakukan kesalahan berat. Yang ketiga, pekerja melanggar perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Yang keempat, pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. PHK massal karena perusahaan rugi, force majeure, atau melakukan efisiensi. Yang keenam, peleburan, penggabungan, perubahan status. Yang ketujuh, pekerja meninggal dunia. Dan yang keempat, pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut. Yang kesembilan, pekerja sakit berkepanjangan. Dan yang terakhir, pekerja memasuki Jenis PHK. Ada beberapa jenis PHK yang diterapkan di sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu PHK atas permintaan perusahaan dan prosedurnya. Prosedurnya yaitu dengan melakukan musyawarah antara pimpinan perusahaan dengan karyawan. PHK itu terjadi karena penipuan, pencurian, menyerang, menganiaya, atau melakukan perbuatan asusila yang dilakukan di lingkungan kerja. Yang kedua yaitu PHK atas kemauan diri sendiri dan prosedurnya, yaitu pemberhentian atas keinginan diri sendiri dengan mengajukan surat permohonan untuk berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Umumnya, karyawan meminta permohonan berhenti ada beberapa alasan, yaitu karena keadaan kesehatan, atau berwira swasta, atau berpindah kerja di tempat lain. Prosedurnya yaitu karyawan harus meminta izin dulu kepada pemimpin perusahaan sebelumnya untuk mengajarkan karyawan baru. Membuat surat pengunduran diri dengan alasan yang jelas. Yang ketiga, ada PHK atas pensiun alami dan prosedurnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi PHK ini yaitu maksimal umur 50 tahun dalam bekerja. Dan sebagai kompensasinya diberikan uang pensiunan. Berikut contoh beberapa uang pensiun. Yang pertama, ada masa kerja 1 tahun yaitu 1 bulan upah. Yang masa kerja 1 sampai 2 tahun 2 bulan upah, masa kerja 2 sampai 3 tahun 3 bulan upah, masa kerja 3 sampai 4 tahun 4 bulan upah. Masa kerja 5 sampai 6 tahun 6 bulan upah, masa kerja 6 sampai 7 tahun 7 bulan upah, masa kerja 8 atau lebih itu 9 bulan upah. Yang keempat, ada PHK atas pensiun dini dan prosedurnya. Dilihat dalam lamanya karyawan bekerja pada sebuah perusahaan. Prosedurnya dalam pensiunan dini syaratnya itu masa kerja karyawan maksimal 2 tahun dan diberikan uang pensiunan juga. Berikut adalah beberapa contoh uang pensiunan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Masa kerja 2 sampai 3 tahun 3 bulan upah, masa kerja 3 sampai 4 tahun 4 bulan upah, masa kerja 4 sampai 5 tahun 5 bulan upah, masa kerja 5 sampai 6 tahun 6 bulan upah, masa kerja 6 sampai 7 tahun 7 bulan upah, masa kerja 7 sampai 8 tahun 8 bulan upah, masa kerja 8 tahun atau lebih itu 9 bulan upah. Kesimpulan, pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga sering disebut dengan pemberhentian, pemisahan memiliki pengertian sebagai pemutusan hubungan kerja dengan alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan dari materi ini bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan dinamika dalam sebuah organisasi di perusahaan. Dan jika pandangan mengenai PHK ini negatif, maka sepertinya itu kurang tepat sekali ya, karena memang tentunya semua karyawan akan mengalami proses ini, semisal adanya pensiun atau kematian.
Lalu ada pun saran yang dapat saya dari rekan-rekan saya sampaikan dari materi ini, dalam pemutusan hubungan kerja tentunya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, baik dari pekerja maupun dari perusahaan. Lalu jika PHK sudah dilakukan, sebaiknya sebagai karyawan memiliki pekerjaan lain agar kestabilan perekonomian tetap berjalan dengan baik dan bisa menjadi wirausaha dan membuka peluang pekerjaan untuk orang lain. Nah, cukup sekian pemaparan mengenai pemutusan hubungan kerja dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan tentunya menjadi referensi untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.